Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Liana dengan NIM 20061125570 dari kelas Argo Teknologi B. Di sini saya akan melakukan laporan akhir mengenai praktikum agroekologi, yaitu tentang budidaya tanaman jagung. Kegiatan praktikum budidaya tanaman jagung pada praktikum agroekologi ini yaitu terdiri dari pembukaan lahan, penanaman benih, pemberian perlakuan dan pemeliharaan tanaman, dan terakhir adalah pengamatan. Pendahuluan mengenai budidaya tanaman jagung, yaitu jagung adalah menjadi salah satu tanaman pangan yang banyak dikonsumsi dan yang terpenting di dunia. Jagung diketahui berasal dari bagian negara Amerika Tengah atau bagian negara Amerika Selatan. Di Indonesia, pada wilayah Madura dan wilayah Nusa Tenggara menjadikan jagung sebagai bahan pokok makanan mereka. Jagung digunakan sebagai sumber energi, yaitu berupa karbohidrat, juga bisa menjadi sebagai pakan ternak. Jadi biji jagungnya bisa dijadikan tepung, bijinya juga bisa dijadikan minyak, dan juga jagung bisa menjadi bahan baku industri, yaitu jadi tepung biji atau tepung tongkol. Tujuan praktikum agroekologi ini adalah untuk mengetahui cara budidaya tanaman jagung yang baik dan benar. Waktu praktikum, kegiatan praktikum agroekologi ini dilakukan pada setiap hari Jumat, yaitu dari tanggal 19 Maret sampai 30 April 2021, yaitu bertepatan pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat praktikum itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Di sini saya melakukan praktikum di halaman belakang rumah yang beralamatan di Jalan Haji Sadri Gang Burak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum agroekologi di sini adalah untuk pembukaan lahan. Alat yang saya gunakan adalah sekop kecil dan polybag. Bahan yang digunakan adalah tanah dan pupuk kandang. Untuk penanaman benih, alat yang digunakan adalah penggaris dan bahan yang digunakan adalah benih jagung. Untuk yang pemberian perlakuan dan pemeliharaan tanaman, alat yang digunakan adalah sendok dan timbangan. Bahan yang digunakan yaitu adalah pupuk NPK, yaitu terdiri dari urea, TSP, dan KCl. Untuk kegiatan pengamatan, alat yang digunakan adalah penggaris, pena, buku tulis. Bahan yang digunakan adalah tanaman jagung yang akan diamati. Cara kerja dari kegiatan praktikum agroekologi ini yaitu cara kerja pembukaan lahan. Yang pertama itu adalah pencampuran tanah dengan pupuk, kemudian dicampur dengan rata. Setelah itu dimasukkan tanah ke dalam polybag. Untuk penanaman benih, yang pertama kita adalah merendam benih selama 2 menit untuk melihat benih yang mana yang bagus dan yang tidak. Dalam penanaman tersebut, jika benih tersebut tenggelam, maka benih itu bagus untuk ditanam. Selanjutnya, buat lubang pada setiap polybag dengan penggaris, yaitu dengan kedalaman 1-2 cm. Kemudian masukkan biji jagung sebanyak 2 biji. Kemudian tutup dengan tanah gempur dan disiram. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan pengukuran pada tanaman jagung, yaitu dapat berupa tinggi tanaman jagung, yaitu kemudian jumlah
daun jagung, kemudian lingkar batang jagung, dan juga warna kondisi daun. Mula-mula untuk mengukur tinggi tanaman itu menggunakan ban garis dari ujung pangkal bawah tanaman jagung sampai ke ujung daun pangkal daun. Kemudian ukuran pada tanaman lainnya. Selanjutnya akan dilakukan kegiatan pemupukan di mana pupuk urea, pupuk KCL, dan pupuk TSP akan diberikan kepada 8 tanaman jagung yang sudah berumur 2 tahun. Di sini ada 4 tanaman jagung yang menjadi contoh dari kegiatan pemupukan ini. Pupuk ini kemudian dimasukkan ke dalam tanah, di mana diberi jarak antara jagung tersebut. Lakukan sendiri saja. Kemudian untuk pupuk KCL, selanjutnya untuk pupuk TSP. Kemudian dikumpulkan di timbun. Selanjutnya untuk apakah akan disiram menggunakan air. Selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu mengenai pembukaan lahan, hasil yang dapat adalah media tanam yaitu menggunakan polybag yang berukuran 50 x 40 cm, di mana dapat memuat 10 kg tanah. Kemudian media tanam yaitu menggunakan tanah yaitu tanah humus dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 2:1, di mana tanah humus yaitu menggunakan 2 karung dan pupuk kandang 1 karung, sehingga hasil yang didapatkan adalah 16 polybag. Untuk pembahasan, pembukaan lahan yaitu adalah menjadi awal kegiatan untuk bertanam ataupun juga bercocok tanam pada daerah lahan yang sebelum itu banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma, dan keanekaragaman hayati di dalamnya.
Kegiatan pembukaan lahan yaitu adalah persiapan tanah, yaitu adalah untuk merubah sifat fisik tanah. Persiapan tanah untuk menciptakan keadaan tepat tumbuh yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Kegiatan yang dilakukan dalam pembukaan lahan atau persiapan tanah yaitu pembersihan tanah dan juga penggemburan tanah, di mana pembersihan lahan itu bertujuan untuk memudahkan melakukan kegiatan pengolahan tanah yang sudah diolah dan akan digempur, yang akan untuk memudahkan agar tanaman menghisap air dan juga unsur-unsur hara. Selanjutnya yaitu adalah tanah humus. Tanah humus itu adalah bahan organik yang mati dan tertinggal setelah terjadinya pemisahan bahan-bahan mikroorganisme, di mana karakter tanah humus yaitu berwarna gelap dan juga banyak dijumpai di lapisan-lapisan atas tanah. Humus ini juga berperan untuk besar dalam kesuburan tanah. Kemudian pupuk kandang. Pupuk kandang yang itu merupakan berasal dari kandang ternak, yaitu bisa terdiri dari kotoran padat yang bercampur dari sisa-sisa makanan ternak dan juga bisa air kencing ternak. Pupuk kandang ini mengandung unsur-unsur makro dan juga unsur-unsur mikro, di mana unsur makro yaitu dari seperti nitrogen, fosfat, kalium, dan juga unsur mikro yaitu dari kalsium, magnesium, dan juga mangan. Kelebihan pupuk pangan yaitu adalah untuk dapat memperbaiki struktur dan juga tekstur tanah, menaikkan daya serap tanah terhadap air, dan juga untuk menaikkan kondisi kehidupan di dalam tanah dan sebagai sumber zat makanan bagi tanaman. Dan yang kedua yaitu adalah penanaman benih, di mana hasilnya itu biji yang sudah direndam selama 2 menit, kemudian biji diambil yang bijinya itu terendam, yang jadi yang terapung tidak digunakan karena biji yang tenggelam adalah biji yang bagus. Kemudian biji dimasukkan ke dalam setiap polybag sebanyak 2 biji dalam kedalaman 1-2 cm. Penanaman benih ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu seperti melalui persemaian, pembibitan, dan juga pelaksanaan tanaman. Metode yang saya lakukan yaitu metode tanaman yang biasa dilakukan untuk penanaman benih yaitu seperti direct planting ataupun juga indirect planting, di mana tanaman indirect planting akan memerlukan kegiatan lain seperti persemaian, pembibitan, dan juga penyiapan lubang tanam atau kecuali padi. Untuk selanjutnya itu adalah regrowing, itu adalah pembuangan tanaman yang memungkinkan sumber kontaminan, di mana kegiatan regrowing ini adalah kegiatan khas dalam produksi benih, sebagaimana seleksi kegiatan khas dalam kegiatan pemuliaan dan juga penyiangan dalam kegiatan agronomis. Regrowing ini dimaksud sebagai kegiatan untuk membuang tanaman-tanaman yang sangat memungkinkan menjadi sumber kontaminan melalui penyerbukan yang tidak dikehendaki dan atau pencampuran fisik karena kemiripannya. Proses budidaya itu juga harus memerlukan kedalaman tanah dan juga ukuran benih, di mana kedua faktor tersebut sangat berpengaruh dalam proses awal pertumbuhan tanaman, di mana benih yang berukuran besar atau juga kecil memiliki kandungan cadangan makanan dengan ukuran embrio yang lebih sedikit, sehingga menyebabkan pertumbuhan jagung kurang optimal, berbeda dengan ukuran biji ukuran yang besar, yaitu dia mengandung cadangan makanan yang lebih banyak dan sehingga pertumbuhannya optimal. Hal itu menunjukkan bahwa ukuran benih berkorelasi positif terhadap kandungan protein yang ada di dalamnya, sehingga jika semakin besar atau semakin berat ukuran benih, maka kandungan protein akan semakin meningkat pula. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu pemberian perlakuan dan pemeliharaan tanaman. Di sini saya melakukan perlakuan yaitu pemupukan. Hasilnya yaitu pada tanaman jagung yang telah berumur 2 minggu setelah tanam akan diberi pupuk NPK, di mana yang terdiri dari pupuk urea, TSP, dan juga KCl. Pada pupuk urea itu diberi sebanyak 7,5 gram yang diberikan sebanyak 2 kali, di mana 3,75 gram itu diberikan pada tanaman jagung berumur 2 minggu setelah tanam, dan sisanya 3,75 gram itu diberikan pada tanaman jagung yang berumur 4 minggu setelah tanam.
Kemudian selanjutnya ada pupuk TSP dan KCl itu sama bersebanyak 3,75 gram, dimana itu diberikan pada umur tanaman jagung 2 minggu setelah tanam. Pupuk NPK ini akan diberikan pada 8 polybag tanaman jagung, sedangkan 8 polybag lainnya tidak diberi tanaman jagung. Untuk pembahasan, perlakuan dan pemeliharaan tanaman yaitu mengenai pemupukan, penyiraman, dan juga penyiangan, di mana penyiangan ini dilakukan untuk membersihkan gulma dari daerah penanaman. Penyiangan ini dilakukan sebanyak 2 minggu sekali, di mana penyiangan pada tanaman jagung itu bisa dilakukan dengan tangan ataupun juga dengan cangkul kecil. Kemudian ada penyiraman, di mana tanaman jagung itu juga memerlukan penyiraman yang intensif agar tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik. Tanaman jagung ini disiram sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan juga sore hari. Pemupukan yang saya lakukan itu bertujuan untuk memelihara ataupun memperbaiki kesuburan tanah, agar tanaman jagung yang dapat tumbuh lebih cepat, subur, dan juga sehat. Berdasarkan Kois Markam dan juga Yawono itu mengatakan bahwa pemupukan itu dimaksudkan untuk menggantikan kehilangan unsur hara pada tanah ataupun media tanam dan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Selanjutnya yaitu pemupukan itu menggunakan pupuk anorganik, yaitu pupuk NPK yang terdiri dari pupuk urea, SP, dan KCl, di mana pupuk urea itu sebagai sumber dari nitrogen, TSP itu sumbernya sebagai fosfat, kemudian itu ada KCl itu sebagai sumber dari kalsium, di mana NPK ini adalah faktor penting dan harus ada di dalam tanaman, di mana nitrogen ini sebagai pembangun asam nukleat, protein, bioenzim, dan klorofil. Untuk fosfor itu berguna sebagai pembangun asam nukleat, fosfolipid, bioenzim, proteinnya juga pembuatan ATP. Untuk kalium itu juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan ion dalam sel sehingga mengatur mekanisme metabolik. Dalam melakukan pemupukan itu harus diberi jarak antara batang tanaman dengan pemberian masukan pupuknya, karena jika tidak diberi jarak ketika pemupukan maka tanaman jagung akan layu, daunnya akan terbakar dan terlihat pada ujung batang menguning dan juga bisa menyebabkan tanaman jagung cepat mati. Hal tersebut karena bahan-bahan dalam pupuk NPK itu adalah bahan-bahan kimia, sehingga jika terkena tanaman jagung akan mengalami kecacatan karena tanaman tidak kuat terhadap bahan-bahan kimia. Dan juga jika diberikan terlalu banyak pupuk NPK ataupun bahan-bahan kimia, maka akan menyebabkan daun jagung itu terbakar, sehingga tujuan pupuk untuk mengembalikan unsur hara akan gagal karena banyak bahan kimia yang dimasukkan ke dalam tumbuhan. Nah, yaitu kegiatan terakhir yaitu mengambil pengamatan, di mana hasilnya ini pengamatan dilakukan pada umur 7 hari setelah tanam, 14 hari setelah tanam, 21 hari setelah tanam, dan juga 28 hari setelah tanam. Yang parameter yang saya gunakan yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang atau lingkar batang, dan juga kondisi warna daun. Di mana tinggi tanaman itu saya ukur dari pangkal bawah batang di atas tanah sampai daun yang tertinggi. Kalau untuk jumlah daun itu saya hitung jumlah daun yang membuka sempurna. Untuk lingkar batang itu saya menggunakan tali yang kemudian diberi tanda lalu diukur panjangnya itu menggunakan penggaris. Kalau untuk kondisi warna daun itu saya bandingkan daun, yaitu apakah ada daun yang berwarna hijau ataupun ada yang kekuningan atau bagaimana. Baiklah, selanjutnya untuk hasil pengamatan yaitu pertama itu adalah tinggi tanaman, yang dimana dilihat di sini pada tabel berikut ini. Untuk tanaman polybag yang diberi pupuk NPK yaitu dari tanaman A sampai H terlihat bahwa pertumbuhannya relatif lebih tinggi, dimana hasilnya yaitu pada umur 28 hari setelah tanam terlihat tinggi tanaman berada di angka
40 sampai 60-an cm, di mana yang paling rendah itu adalah 43 cm dan yang paling tinggi adalah 66 cm. Untuk tanaman polybag yang tidak diberi pupuk, yaitu dari tanaman I sampai P, di mana terlihat bahwa pertumbuhan tanaman itu relatif lebih rendah daripada yang diberi pupuk NPK, di mana hasil akhirnya itu tinggi tanaman itu pada umur 28 hari setelah tanam terlihat paling rendah itu adalah 32 dan yang 32 cm dan yang paling tinggi itu ada 65 cm. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah jumlah daun. Di sini pada polybag yang diberi pupuk NPK yaitu tanaman A sampai H terlihat juga jumlah daunnya itu lebih banyak daripada yang tidak diberi pupuk NPK, di mana hasil akhirnya yaitu pada tanaman jagung yang berumur 28 hari setelah tanam terlihat pada polybag yang diberi pupuk NPK itu jumlah daunnya itu lebih relatif tinggi, yang dimana paling rendah itu hanya 5 helai daun, yang paling tinggi itu ya 7 helai daun. Untuk yang polybag yang diberi pupuk NPK yaitu dari tanaman I sampai P terlihat bahwa pertumbuhannya itu tidak terlalu cepat atau tidak terlalu banyak jumlah daunnya, dimana hasil akhirnya itu pada tanaman jagung yang berumur 28 hari setelah tanam terlihat yang paling rendah itu adalah 3 dan yang paling tinggi itu 8, yaitu pada tanaman polybag I, dimana tanaman polybag I ini adalah yang paling banyak daripada yang dibandingkan seluruh tanaman jagung. Kemudian yang ketiga yaitu adalah lingkar batang. Di sini pada tanaman polybag yang diberi pupuk NPK dari tanaman A sampai H terlihat pertumbuhannya tidak terlalu terpengaruh ataupun tidak terlalu tinggi, dimana paling tingginya itu adalah 2,1 yaitu pada tanaman H dan yang paling rendah itu ada di tanaman E yaitu 1,4 cm. Kemudian untuk tanaman polybag tanaman jagung yang tidak diberi pupuk NPK yaitu pada tanaman I sampai P terlihat lebih tinggi atau lebih besar daripada tanaman pupuk NPK yang diberi NPK, di mana hasil akhirnya itu pada umur 28 hari setelah tanam terlihat yang paling tinggi itu adalah 2,5 pada tanaman I, yang dimana dia memiliki lingkar batang yang lebih besar daripada yang lainnya, dan yang paling rendah itu adalah 1,8. Kemudian untuk kondisi warna daun itu juga tidak terlalu terpengaruh, yaitu dimana tanaman yang diberi pupuk NPK yaitu tanaman A sampai tanaman H ini terlihat bahwa pada tanaman yang diberi ini ada yang daunnya itu warna hijau tapi di ujungnya mengkuning, dan juga ada yang hijau tapi ada yang layu juga yaitu di bawah-bawah daun bawah-bawahnya. Kemudian ada juga yang tanamannya hijau, awalnya hijau setelah itu menjadi layu. Kemudian ada juga yang tanamannya itu dia ujungnya mengkuning, kemudian karena makin besar dia itu menjadi hijau dan ada juga menjadi layu. Nah, untuk tanaman pupuk NPK untuk tanaman polybag jagung yang tidak diberi NPK juga mengalami hal tersebut, di mana tanaman tersebut tidak terlalu terpengaruh, yaitu ada tanaman yang dimana dia itu awalnya warna hijau warna daunnya, kemudian menjadi di ujungnya mengkuning, ada yang layu juga, kemudian ada awalnya itu warnanya itu hijau kekuningan karena itu kekurangan terkena cahaya matahari, setelah itu menjadi hijau karena mulai terkena sinar matahari, dan ada juga tanaman yang hijau dan ada yang layu, dan juga selanjutnya seperti itu. Selanjutnya mengenai pembahasan yang pertama itu adalah tinggi tanaman, di mana pada tanaman jagung A sampai H itu yang telah diberi pupuk NPK terlihat menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman pada tanaman jagung, di mana tanaman jagung A sampai H ini terlihat pertumbuhannya yang relatif tinggi,
Tetapi pada umur 14 dan juga 21 hari setelah tanam terlihat pertumbuhan rata-rata angka tidak terlalu tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung I sampai P terlihat tidak terlalu tinggi dalam pertumbuhan tinggi tanaman. Dan juga pada umur 14 dan juga 21 hari setelah tanam, pertumbuhan tanaman juga relatif tidak terlalu tinggi. Tetapi terlihat pada tanaman jagung I, itu terlihat pertumbuhan tinggi sangat cepat sehingga melebihi tanaman yang diberi pupuk NPK. Selanjutnya itu jumlah tanaman. Terlihat pada tanaman jagung A sampai H yang telah diberi pupuk NPK menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan pada tanaman jagung, di mana pada tanaman jagung A sampai H itu terlihat pertumbuhan jumlah daunnya itu lebih banyak daripada tanaman jagung I sampai P yang tidak diberi pupuk NPK. Pada tanaman jagung pupuk I sampai P itu jumlah daunnya tidak terlalu banyak tumbuh, tetapi terlihat pada tanaman jagung I itu terlihat adanya perubahan yang tinggi pada umur 28 hari setelah tanam, di mana jumlah daunnya lebih banyak daripada tanaman jagung yang lainnya. Selanjutnya itu adalah lingkar batang. Pada tanaman jagung A sampai P yang diberi pupuk NPK dan juga yang tidak diberi pupuk NPK tidak terlalu menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan diameter atau lingkar batang tanaman jagung, yaitu baik yang tanaman jagung yang diberi pupuk NPK maupun tidak diberi pupuk NPK, di mana pertumbuhan lingkar batangnya relatif tidak jauh dari pertumbuhan semuanya. Pada tanaman I itu memiliki diameter atau lingkar batang yang lebih besar dibandingkan tanaman jagung lainnya. Yang keempat itu kondisi warna daun. Terlihat pada tanaman jagung A sampai H itu diperkirakan kondisi warna daunnya hijau, tetapi pada ujung daun menguning. Hal tersebut karena daun tersebut terbakar karena dosis pupuk NPK yang diberikan berlebihan, dan juga karena terlalu banyak terkena sinar matahari yang terik sehingga daun di bawah, yang paling bawah itu cepat layu. Pada tanaman jagung I sampai P itu diperkirakan kondisi warna daunnya hijau, tetapi pada ujung daun juga terdapat yang menguning. Hal tersebut juga karena terlalu banyak terkena sinar matahari yang terik, sehingga pada tanaman jagung L sampai N, yaitu pada umur 7 sampai 14 hari setelah tanam, mengalami kondisi warna daun hijau kekuningan. Hal tersebut juga itu karena tidak banyak mendapat sinar matahari karena saat itu sedang musim hujan, sehingga sinar matahari tidak dapat terlihat. Baiklah, untuk kesimpulan dari kegiatan praktikum agroekologi budidaya tanaman jagung ini adalah pengamatan itu dilakukan pada tanaman jagung yang berumur 7, 14, 21, dan 28 hari setelah tanam dengan parameter yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, lingkar batang, dan juga kondisi warna daun. Di mana pada tanaman jagung A sampai H yaitu yang telah diberi pupuk NPK, tinggi tumbuhnya itu relatif tumbuh tinggi, jumlah daunnya tumbuh lebih banyak, lingkar batang dan kondisi warna daun tidak terlalu menunjukkan pengaruhnya. Sedangkan pada tanaman I sampai P yang tidak diberi pupuk NPK, tinggi tanamannya itu tidak terlalu tinggi, jumlah daunnya tidak banyak tumbuh, lingkar batang dan kondisi warna daun tidak menunjukkan pengaruh lebih sekali. Untuk tanaman jagung I itu tinggi tanaman dan jumlah daunnya lebih unggul dari yang lain. Oleh karena itu, untuk penanaman jagung itu lebih baik diberikan pupuk NPK sehingga pertumbuhan jagung lebih optimal. Saran pada praktikum ini itu adalah sebaiknya pada praktikum itu lebih memperhatikan dalam melakukan kegiatan budidaya, kemudian untuk lebih memperhatikan dosis pupuk NPK yang diberi, dan juga lebih teliti dalam mengukur dan juga mengamati perubahan pada tanaman jagung. Untuk pada metode praktikum agroekologi ini sudah bagus dan juga sudah memudahkan praktikan dalam melakukan kegiatannya.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan dalam video ini, mohon dimaafkan dan juga terima kasih. Sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.